Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Pasolon dengan NIM A1J1181013 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas dari laporan praktikum anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD MSI, dengan asisten pembimbing praktikum Firan Sahid, dengan judul praktikum yaitu Sistem Saraf Volunteer. Berikut saya akan memulai penjelasan atau pemaparan dari sistem saraf volunteer, di mana pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama itu pengertian sistem saraf, yang kedua itu fungsi dasar dari sistem saraf, yang ketiga yaitu struktur penyusun sistem saraf, dan yang keempat yaitu 12 saraf kranial. Baik, langsung saja. Sistem saraf adalah sistem organ yang meregulasi atau mengatur sistem-sistem organ yang lain. Sistem ini mengontrol tubuh baik terhadap otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan organ-organ. Seluruh aktivitas tubuh dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu fungsi dasar dari sistem saraf, di mana yaitu sebagai penerima informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi dalam bentuk stimulasi, memproses informasi yang diterima, dan memberi respon atau reaksi terhadap stimulasi. Selanjutnya yaitu sistem saraf tersusun atas miliaran sel yang sangat khusus yang disebut dengan sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri atas badan sel, dendrit, dan akson atau neurit. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang mengandung nukleus dan tersusun pula dari sitoplasma. Selanjutnya yaitu dendrit memiliki struktur yang bercabang-cabang Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem saraf kranial, yang merupakan saraf-saraf yang keluar langsung dari otak dan batang otak, yang pada manusia terdapat 12 pasang. Yang pertama yaitu olfaktori, di mana ia berperan dalam penciuman atau penghidu. Saraf tersebut mengirim informasi dari hidung ke otak terkait bau yang ada di sekitar, terletak di foramina penciuman. Selanjutnya yaitu saraf optik. Saraf optik masuk ke dalam saraf kranial yang berperan dalam sensori. Hal ini karena saraf optik mengirimkan sinyal visual dari retina mata ke otak sehingga kita bisa mengenali objek. Selanjutnya yaitu saraf okulomotor. Saraf okulomotor memiliki dua fungsi motorik, yaitu mengontrol fungsi otot serta respon pupil di mata. Saraf inilah yang mengatur 4 dari total 6 otot yang ada di sekitar mata. Otot-otot tersebut akan membantu mata bergerak dan fokus terhadap objek tertentu. Saraf okulomotor juga membantu mengontrol ukuran pupil sebagai respon terhadap cahaya yang diterima mata. Selanjutnya itu saraf troklear. Saraf troklear mengontrol otot oblik superior yang berperan dalam pergerakan bola mata. Selanjutnya, saraf yang kelima yaitu saraf trigeminal, adalah saraf kranial terbesar dan memegang kedua fungsi motorik dan sensorik. Contohnya menerima sensasi dari wajah dan menginervasi otot saat pengunyahan. Yang keenam yaitu saraf abdusen. Saraf abdusen bertugas untuk mengatur pergerakan otot yang disebut otot rectus lateral. Otot ini fungsinya berhubungan dengan pergerakan mata. Ia menjadi salah satu otot yang berperan saat mata melotot atau melirik yang terletak di celah orbital superior. Yang ketujuh itu saraf facialis. Saraf facialis juga memiliki fungsi motorik dan sensorik, seperti menyediakan persarafan motorik untuk otot ekspresi wajah, perut posterior, digastrik otot, otot sternioid, dan otot stapedius. Juga menerima rangsangan khusus dari anterior lidah dan menyediakan sekret. Selanjutnya itu saraf vestibulokoklear berperan dalam memediasi sensasi suara, rotasi, dan gravitasi, penting untuk keseimbangan dan gerakan. Lebih khusus lagi, vestibular cabang membawa impuls untuk keseimbangan dan koklea cabang membawa impuls untuk pendengaran, terletak di internal kanal akustik. Kemudian yaitu yang ke-9 glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal ini berperan dalam fungsi motorik dan sensorik,
Saraf ini terlibat bersama dengan vagus saraf di refleks muntah. Selanjutnya itu saraf vagus. Saraf vagus memiliki berbagai fungsi mulai dalam fungsi motorik, sensori, dan parasimpatik. Bagian sensori dari saraf ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut. Bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak. Bagian parasimpatik saraf ini berperan dalam mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernapasan dan paru-paru. Selanjutnya itu saraf aksesorius. Saraf ini berfungsi mengontrol otot, leher, dan otot trapesius, yakni otot yang menyusun struktur punggung manusia. Yang ke-12 yaitu saraf hipoglosus. Saraf ini berperan dalam persarafan motorik yang mengatur pergerakan lidah. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem saraf volunter. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.